Naman tako sa orang polisi teman. Warga Dusun Cuet, Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan ledakan petasan yang cukup hebat pada Minggu 1 Maret 2026, jelang berbuka puasa. Ledakan bersumber dari rumah seorang warga yang kemudian menewaskan seorang pelajar SMP. Tak hanya menewaskan pelajar SMP, insiden ledakan ini juga melukai seorang lainnya. Selengkapnya mengenai insiden ledakan di Ponorogo akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jatim, Pramita Kusuma Ningrum. Selamat malam Pramita, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di lokasi ledakan, apa saja kerusakan yang ditimbulkan? Baik rekan, benar sekali bahwa ada ledakan yang mengguncang Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pantauan saya tadi di lokasi, memang kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berupa korban, namun juga rumah milik Minten di Desa Cuet, Desa Ploso Jenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur hancur lebur. Selain itu, ada satu korban jiwa bernama Reva, juga satu korban luka berat dilaporkan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Seperti itu, rekan. Baik, lalu bagaimana dengan kronologi ledakan petasan? Apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh kedua korban tersebut, Pramita? Baik, untuk kronologi pastinya belum diketahui pasti ya, karena pihak Satreskrim Polres Ponorogo masih melakukan olah TKP. Namun dari beberapa saksi mata dan sumber yang saya himpun, memang keduanya, yaitu korban meninggal dunia maupun korban luka berat itu, menurut informasi itu sedang membuat petasan, juga akan membuat balon udara. Nah, setelah itu di tengah-tengahnya tiba-tiba ada muncul ledakan. Apakah penyebabnya petasan itu meledak atau lainnya belum diketahui pasti, rekan. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi para korban imbas insiden ledakan tersebut, Pramita? Baik rekan, untuk ada dua korban. Yang korban pertama Revan itu meninggal dunia di lokasi dan saat ini telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono untuk dilakukan visum lanjutan. Kemudian untuk korban luka berat itu, dari informasi dari Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyatakan bahwa luka beratnya sekitar 80%. Nah, saat ini masih dilakukan observasi oleh dokter di RSUD Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Baik, lalu apa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait insiden tersebut dan juga seperti apa kesaksian dari warga sekitar terkait dengan insiden ledakan ini, Pramita? Baik, untuk dari kepolisian, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menjelaskan bahwa memang ada dua korban jiwa, kemudian juga ada beberapa barang bukti, termasuk di situ saat saya di lokasi juga ada barang bukti berupa balon udara. Ya, jadi diduga kuat mereka akan membuat balon udara, dan Ponorogo itu memang mempunyai tradisi yang memang sudah dilarang oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun dari kepolisian, bahwa tradisi balon udara itu sangat membahayakan. Jadi bisa jadi terjadi ledakan seperti saat ini, karena untuk menerbangkan balon udara juga harus ada petasan, kemudian juga bisa mengganggu penerbangan. Selain itu, yang lainnya masih dilakukan pendalaman. Sementara dari keterangan beberapa saksi di lokasi, bahwa ledakan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia itu sangat dahsyat, lantaran tidak hanya terdengar di sekitar lokasi di Desa Ploso Jenar sendiri, namun juga di kecamatan tetangga, karena beberapa warga yang mendatangi lokasi itu ada dari Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang jaraknya jika ditarik lurus itu sekitar 3 kilometer. Jadi betapa dahsyatnya untuk ledakan tersebut. Sementara itu, memang saat pertama itu yang mengetahui adalah Siswanto. Siswanto sendiri merupakan warga Carat yang berjarak 500 meter dari lokasi. Dia mendengar ledakan dan kemudian ke lokasi, dan ternyata di situ ada dua korban yang sudah bergelimbangan darah, dan satu, Revan, itu sudah meninggal dunia di lokasi, sementara satu dia sempat membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin, kemudian saat ini telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jatim Pramita Kusuma Ningrum melaporkan terkait insiden ledakan petasan di Ponorogo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Budur, budur.
Dungani ini. Dungani ini. Ini teman-teman. Malah makan. Memang teko sak orang polisi teman. Wadang. Nah. Lamun iki kuwi kepa. Ini korban mercon itu ada satu kali. Kirim rumah sakit pun. RSUD. Pertigaan ngiri. Pertigaan ngiri. Pertigaan pertama ngiri. Boleh masuk mas, boleh masuk mas. Undangannya putih. Orang kuat ya. Berapa larang lagi sepuluh? Masih tuh, Pak? Iya. Pak, bentar, kamu curi Pak ya? Awas, Murni. Geser soalnya. Geser kirang tengah. Nah. Tolong dibuka jalan, Ge. Bapak Ibu. Ahmed ya, Ahmed. Ini korban berapa dan bagaimana kronologisnya? Saat ini korban 2 orang. Satu meninggal dunia inisial R, masih kelas 3 SMP. Yang kedua inisial T. Masih dalam keadaan luka bakar kurang lebih 80%. Nanti perkembangan lanjut menyusul ya. Apa lagi? Kronologisnya sementara ini bagaimana tadi informasi? Saat ini berdasarkan olah TKP masih kita dalamin dan mungkin dugaannya melakukan meracik bahan mercon. Tapi nanti lebih dalamnya kan kita akan koordinasi dengan Gegana yang bisa memberikan kesimpulan bahwa itu memang benar-benar isu atau bahan untuk petasan. Mungkin itu saja ya. Korban ini remaja atau dewasa dan? Yang satu masih anak-anak, yang satu sudah remaja. Tadi kayak ada balon udara dan memang ini tradisi atau bagaimana? Seperti apa dan? Ya, rekan-rekan sudah tahu semuanya bahwa tradisi Ponorogo itu saat puasa memang banyak buat petasan ya, dan itu balon udara ya. Tapi kita menghimbau kepada seluruh khususnya masyarakat Ponorogo, udahlah hindarin membuat petasan, tidak ada untungnya. Terbukti dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya dan saat ini ada korban meninggal dunia. Saya menghimbau kepada masyarakat Ponorogo,
kita jaga sama-sama Ponorogo menjadi aman. Janganlah kita membuat petasan itu merugikan sendiri. Ya. Barang buktinya apa aja Dan yang berhasil di... Nanti kita dalamin ya barang buktinya ya. Cukup sekian. Terima kasih. Disampaikan Pak. Pak, awalnya saya mendengar ledakan yang dahsyat dan saya identitas saya sebagai kami tua Rasun Pendem Desa Carat, bukan wilayah saya, tapi karena ada suara ledakan saya merapat sini karena tiap hari saya fitness sini dekat fitness. Nah terus itu saya langsung ke TKP untuk mencari korban. Yang satu dua-duanya masih hidup. Cuma yang namanya Rifai yang meninggal umur sekitar 16 tahun, SMP kelas 2 kalau nggak salah. Itu akhirnya meninggal karena ada pertolongan. Yang satunya masih hidup atas nama Tony. Itu rumahnya Morosari, lain daerah. Morosari, Kecamatan Sukoharjo. Itu Pak kronologikan dan saya larikan sepeda motor saya larikan ke rumah sakit Bantarangin. Dan yang satu tidak tertolong akhirnya meninggal di tempat. Pak, kedua anak ini sedang ngapain ya Pak? Nah di waktu itu saya sudah ngerti mungkin itu merakit bom atau balon. Balon udara itu ya Pak ya? Itu buktinya aja itu Ah. mau direncana, masih rencana mau buat mercon. Dan selanjutnya itu saya sudah mendengar ledakan itu akhirnya saya merapat ke lokasi. Ada berapa kali ledakan Pak? Satu kali, tapi luar biasa dahsyatnya. Posisi jenengan di mana Pak Di saat rumah. itu? Di rumah. Dekat saya di rumah ini. Berapa kilo Pak dari sini Pak? Kalau dari sini kalau lewat sini nggak ada 1 kilo, setengah kilo lah. Nggak ada. Itu waktu kejadian posisi korban di mana saja? Posisi korban itu masih di depan rumah yang meninggal, tapi belum meninggal saya sini. Cuma di dekat dengan ibunya sama kakaknya. Dan yang satu saya tarik ke sana, saya ke depan rumah ke halaman masih hidup dan tidak ada yang menolong. Akhirnya saya cari orang untuk menolong, saya bawa ke rumah sakit. Pak, posisinya saya itu berlumuran darah atau gimana Pak? Gimana? Berlumuran darah atau terluka atau Iya, gimana? semua berlumuran darah. Di bagian mana Pak? Yang satunya sudah dikeruduk sama kain yang meninggal. Yang satunya ada video saya juga. Kalau kejadian jam berapa Pak? Sekitar 4:30 kalau nggak salah. Iya. Setengah 5 sore. Berarti mesti Iya. mau buka Pak ya? Iya betul. Itulah ceritanya. Oke siap. Bapak ngapunten Pak Ngasmo. Nama saya